Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mulia Bapak Buki Wibawa, para wakil ketua Bapak Iwan Suryawan, ini tokoh politisi yang begitu kalem saat ada interupsi. Bapak MK Iswara, ini politisi yang tampan selamanya tapi tidak pernah nakal. Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Kemudian juga Bapak ini sebentar lagi akan berangkat haji, Bapak Ki Haji Acep Jamaludin. Terima kasih. Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua praksi, para ketua komisi, dan saya mengucapkan terima kasih atas berbagai otokritik yang dilakukan, baik secara langsung maupun lewat media, baik media massa maupun media elektronik. Dan itu menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada terjadi dinamika politik yang luar biasa. Semua orang memiliki concern pada hal yang menjadi tujuan kita, mewujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPR adalah bicara, itulah tugas DPR. Jadi kalau tidak bicara, mungkin DPRD dianggap tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas otokritiknya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan khusus untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, saya sampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat yang tinggi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas tindakannya melakukan penahanan dan mentersangkakan Direktur Utama PT Sritek dan salah satu mantan pejabat BJB yang sudah resign atas kasus dugaan penyimpangan kredit, yaitu menyampaikan kredit ke Bank Jabar, mudah-mudahan tidak salah, kalau salah dikoreksi, sekitar 600 miliar rupiah tanpa agunan yang memadai. Dan ini langkah taktis, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui RUPS-nya sudah melakukan koreksi dan perubahan secara total sehingga peristiwa ini tidak akan mempengaruhi kinerja BJB. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang hormati para staf ahli, para asisten, para kepala perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, forum ini adalah forum kebahagiaan. Ada yang berbahagia hari ini, yaitu seluruh warga Jawa Barat, di mana kita bisa menyelesaikan dua agenda, yaitu agenda pengesahan Raperda tentang investasi dan agenda tentang pengesahan hasil dari LKPJ. Seluruh rakyat Jawa Barat bergembira karena rencana kita dalam melaksanakan pembangunan akan berjalan dengan cepat. Tetapi barangkali para media sangat kecewa. Karena hari ini tidak kejutan-kejutan lagi sehingga viewernya mungkin agak menurun hari ini. Tetapi kita harus berkorban demi kepentingan rakyat Jawa Barat. Kita kesampingkan viewer, kita kesampingkan komen, kita utamakan kepentingan rakyat Jawa Barat. Sebenarnya konsep pidatonya sudah ada, tetapi saya mencoba menyatukannya. Yang pertama adalah bahwa kita bicara tadi tentang berbagai rekomendasi. Dan rekomendasi itu juga termasuk di dalamnya disahkannya Raperda tentang investasi yang sebentar lagi menjadi perda. Apa sih yang menjadi rekomendasi? Rekomendasi pertama adalah angka kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Barat. Tetapi saya usul pada Pak Ketua, ke depan kalau LKPJ sebaiknya para bupati wali kota diundang di seluruh Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu pertanggungjawabannya bukan di OPD Jawa Barat. Tetapi seluruh kinerja pembangunan itu ada di Pemkab dan Pemkot, serta ada di pemerintah desa.
Jawa Barat tidak memiliki rakyat yang terkelola secara langsung karena seluruh pengelolaannya ada di pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan desa. Dan saya mohon nanti dipaparkan kemiskinan yang paling tinggi dalam perspektif BPS, dalam perspektif LKPJ dan analisisnya itu di kabupaten mana, bila perlu sampai di desa mana. Kemudian angka investasi tertinggi di kabupaten mana, angka investasi terendah di kabupaten mana, infrastruktur yang berproblem di kabupaten di mana, sehingga semuanya terpetakan dengan baik, sehingga nanti kita bisa mengorkestrasi antara pembangunan Provinsi Jawa Barat, pembangunan kabupaten kota, dan pembangunan desa secara bersama-sama dan berkeadilan. Kemudian yang kedua, bahwa investasi ini menjadi aspek yang utama dalam kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat hari ini. Kenapa? Karena satu, angka kemiskinan kita masih tinggi. Kemudian angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia sebenarnya juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga persentase kecil menurut Jawa Barat, tetapi menurut nasional menjadi besar. Keberhasilan Indonesia sangat tergantung terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintahan desa. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, pengendalian penduduk. Yang keenam adalah pengendalian lingkungan. Kemudian yang ketujuh adalah belanja pemerintah yang masih besar. Belanja tidak langsungnya, yaitu belanja untuk kepentingan pegawai. Yang kedelapan adalah pengelolaan aset. Seluruh rangkaian yang menjadi rekomendasi ini adalah tugas kami untuk meneruskan rekomendasinya.